Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini alhamdulillah ya, tamu saya yang istimewa hadir ya, dari mana? Dari Ustadz Sofyan namanya, Ustadz Sofyan Sauri ya. Iya, Jakarta bagian barat. Cengkareng. Cengkareng tepatnya. Berapa jam dari sana kemari? Tadi kita berangkat jam 2:30. 2:30. Ya, Itu asar di jalan. asar di Masjid Fatullah. Win. Oh, bukan di jalan ya, di masjid ya. Kalau di jalan tabrak mobil saya. Jadi ini kawan lama saya. Jadi dalam hidup itu ya, kita perlu punya kawan yang setia ya. Dari 7 miliar manusia di alam ini, saya hanya punya satu kawan setia, ya ini. Tempat saya ngutang ini ya kan, ngutang duit maksudnya. Ya kadang bayar, kadang enggak ini. Ya, tepatnya saya bukan kawan tapi saya muridnya dari beliau dari pesantren Najul ini. Ini orang yang Ustadz Sofyan ini yang ngajarin ngaji anak-anak saya waktu kecil-kecil. Nah, SD yang sekarang udah pada kuliah tuh ini guru ngaji anak-anak saya. Jadi kalau saya punya uang nih hari ini, saya berangkatin umroh. Tapi karena nggak punya duit. Alhamdulillah, semoga Allah kabulkan. Amin amin. Cita-citakan keinginannya. Mau naik haji nggak? Saya pengen berangkat haji ke Mekah ya. Enggak, tapi belum ada ya, belum bisa ya. Belum bisa. Ya, jadi Cita-cita itu, Pak. ya, bagus cita-cita yang baik. Jadi saya ulangi, inilah Ustadz Sofyan Sauri ya, kawan sejati saya satu-satunya di dunia ini ya. Moga-moga sampai akhirat ya, insya Allah. Amin amin. Amin. Ya, Jadi dalam berkeluarga itu kita perlu punya kawan ya, kawan sejati. Selain pasangan kita ya. Nah inilah kawan tempat saya. Bukan curhat tapi tempat saya ngutang duit. Biasa itu kan up and down itu. Nggak tahu kalau saya ngutang diceritain nggak sama dia ke istrinya. Kayaknya enggak tuh. Karena saya ngutang sudah nggak bayar. Ustadz, Ustadz santai kita ngadep sini Ustadz. Nah, jangan kesana soalnya antum gantengnya udah kelihatan jadi kesininya. Ini kita ngobrol apa? Apa ya? Saya masalah sehari-hari aja. Sehari-hari. Tadi saya dikasih roti ya. Karena antum jualan roti. Ya. Sejak kapan? Sejak bulan November 2019. November 2019. Ya. Jadi sebelum corona ya? Sebelum corona saya udah. Nggak bilang-bilang sama saya. Kalau bilang kan saya bisa ngutang. Betul. Awalnya sih teman yang ngajakin dulu. Cuma karena apa? Dibagi waktunya sama waktu ngajar waktu itu kan masih banyak di sekolah sebelum Covid corona. Nah, sekarang karena sudah sekolah tutup sekolah, kayaknya saya harus lebih banyak di roti gitu kan. Usaha ya? Iya, usaha. Ambilnya di mana? Saya roti ini ngambil di Johar Baru di Senen. Jauh dari Cengkareng? Ya. Berapa jam? Kurang lebih perjalanan 30 menit lah. Lancar ya. Ya, setengah jam. Jam berapa berangkat ngambil roti? Biasanya jam 10. Kita ambil sampai setengah 11 pagi langsung di pabriknya, home industry. Sayang rotinya kalau saya kasih contoh gitu ya. Nanti dicontohin lah. Ini harus diambil sama istri saya. Foto nanti ada fotonya sudah. Iya. Harganya berapa? Cash ya ngambilnya ya? Kita ngambil awalnya saya cash. Tapi kemudian cash itu satu kardus tadi yang saya bawa itu isi 20 potong roti kali 2,5 kali 2.500. Jadi 25.000. 25 kali 50.000. Oh iya. 50.000. Nah, terus satu kardus 20 potong kali 2.500 50.000. Maaf ya. Terus 50.000. Terus kemudian kita jual langsung, ada pesanan dan ada juga titip di warung itu kita 3.000. 3.000. Ya, kita ambil 500 rupiah. Jadi satu hari dapat berapa kardus juta? 60.000. Satu hari itu karena lebih banyak kita titip di warung-warung dengan sistem bayar konsinyasi. 2 minggu sekali kita ambil sekitar 500
mohon maaf, 5 dus 100. Jadi satu minggu itu 200 potong roti. Untungnya jadi berapa? 200 kali 500 10.000 ya 100.000 ya. Oh 100.000 ya. Banyak duitnya. Ngutangnya bisa ngutang. Alhamdulillah ya. Per 2 minggu 100. Per seminggu Per seminggu 200. per seminggu ya. Iya, jadi 400.000 ya. Iya, tapi sebenarnya gini, saya kemarin sempat merasa apa ya, semangatnya turun lagi gitu kan. Kenapa? Ketika istri bilang, ngasih pandangan, ini sebenarnya jualan roti ngidupin usaha orang katanya gitu, Pak. Kenapa? Karena bukan Bikinan sendiri. bikinan sendiri. Nah, terus? Istri saya bilang begitu. Saya bilang, ya kalau kita belum bisa bikin roti sendiri, kita belum punya produksi sendiri, produk sendiri, daripada di rumah unjang-unjang kaki saja, nganggur saja, di sekolah tidak bisa maksimal, kenapa tidak, saya bilang gitu kan. Ya walaupun memang lebih bagus memang bikin atau produksi sendiri. Ini sekarang saya punya saudara kemarin kesini, Nisa namanya, anaknya 2, di Cengkareng rumahnya, dia bikin roti sendiri. Ya. Jadi kamu bisa belajar sama dia. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Oh, boleh. Suaminya itu buka ayam sama bebek, warung. Ayam warung ya. Sampai pagi. Ayam geprek. Nggak tahu dia apa ini. Pokoknya Di daerah Cengkareng. Cengkareng. Cengkareng? Masih dekat satu kecamatan kayaknya. Kecamatan apa sih Cengkareng? Cengkareng. Kelurahannya kali berbeda. Kalau saya kelurahan Kapuk. Dia Rawa Buaya ya? Oh, Buaya Deket berarti seberang Dekat. kali dekat. Dia bikin roti Berseberangan. sendiri. Roti sendiri ya. Ya. Boleh. Terus dia juga jualan dimsum. Oh, dimsum. Bikin sendiri. Bukan Din Samsudin. Jangan bukan Din Samsudin. Jauhan Din Samsudin. Dimsum. Iya. Din Samsudin loh. Din Samsudin itu profesor. Iya, yang ini ya, yang gagas kami ya. Koalisi aksi masyarakat menyelamatkan Indonesia ya. Saya. Ya, emang Indonesia nggak selamat kelihatannya. Rakyat kudu menyelamatkan diri sendiri, sob. Iya. Nggak usah bergantung pada pemimpinnya. Urusan Din Samsudin lah tuh. Yeah. Kita mau urusan dimsum aja. Dimsum. Din Samsudin urusan pemerintahan dah. Yeah. Supaya katanya kapal Indonesia itu jalannya udah keluar dari jalur, dan kalau nggak diingetin bisa karam dia. Ambles kita bareng-bareng. Pabrik roti jangan ambles ya. Jadi nanti coba nanti saya kasih alamannya, saya telepon dia. Ya. Kamu bisa bikin roti, kata dia jual beli 5.000-an. 5.000-an. Dan kata dia kalau jual roti cepet, kan nyenengin ya. Kesini, duduk di sini. Pernah sini? Ya pernah, dia memang mau ketemu YouTuber kan, saudaranya. Iya. Dari Cengkareng naik motor kemari. Cewek sendirian. Anaknya 1 di pesantren. Baru masuk 13 tahun. Anakmu berapa? Anak saya sudah 3, putri 2, Umur? 1. Umur yang 1 10 tahun. Satu adiknya 6 tahun setengah. Satu lagi adiknya yang nomor 3 tahun setengah. Istri 1? Istri alhamdulillah 1 Di Cengkareng? Ya, belum habis Pak. Di Bekasi 1 juga itu? Di Bekasi alhamdulillah. Kampung? Belum? Orang tua. belum ada duit. niat ada ya, duit gak ada. Aduh. Jadi gini loh, ini kita rancang, kita nggak ngundang tokoh-tokoh nasional nih, kan kita YouTube kan, ya nggak? Ini dalam 2 hari gara-gara saya bahas ini, Gus Nur 4 video, kan lama tuh 227 berbulan-bulan kagak naik ya. Ini dalam 2 hari naik menjadi 229, naik 2.000 subscriber. Gara-gara kita belain kenapa orang nggak boleh
kenapa orang bikin pesantren tahfiz kok ditolak di Besuki? Iya. Kan itu kasusnya Gus Nur sekarang tuh. Iya. Jadi kita membahas Gus Nur itu supaya bukan belain khusus sebenarnya, belain channel kita supaya naik. Ya amin, semoga. Tapi benar itu nggak benar juga melarang orang bikin pesantren coba gara-gara nggak suka dengan akhlak dalam tanda petik Gus Nur ya, ucapan-ucapan Gus Nur. Tapi ya nggak usah ditolak orang mau bikin apa, bangun pesantren duitnya sendiri di atas tanahnya sendiri gitu loh. Yeah. Nah itu bahas itu intinya. Nah itu subscribernya. Nah ini kita sekarang ngundang Ustadz Sofyan dari 229, insya Allah jadi 5 juta naiknya subscriber. Amin, Allahu Akbar. Jadi untuk ini ya, kita mengungkapkan keluh kesah secara bebas saya di sini. Ya, kalau yang kita undang ke sini Sandiaga Uno, saya nggak mau. Pertama dia juga nggak mau datang. Kita menungguan Din Samsudin gitu di sini. Saya nggak mau yang tokoh-tokoh level nasional tuh. Kenapa? Karena dia juga nggak mungkin datang. Iya. Kita ngundang Ustadz, ya, tukang roti. Oh ini jangan lupa ini S2 nya udah kelar. Alhamdulillah masih proses Pak. Oh belum kelar. Nah, Kapan dikelarin? mungkin dari Bab berapa sekarang? cepatnya Pak ini. Enggak, bab 1 udah kelar. Ini kita ke situ kita apa terkendala oleh Apa? Corona. bertemu ini Dosen ya? ya pembimbing karena harus ke rumah repot juga ya. Nggak mau nemuin dia. Kampusnya tutup, harus di rumah. Kampusnya tutup kan? Harus ke rumah. Iya. Rumahnya di mana dosen? Pembimbing. Ada yang di Tambun, Wah, jauh. Bekasi, ada yang di mana satu lagi. Jadi bisa Depok. nggak kelar ini? Ya bertahap lah saya Tahap ya. ya. Tapi mudah-mudahan minta doanya nih biar selesai juga. Kalau ngelihat Ya, wajah. tahun ini harus selesai. Ya, kalau Kalau ngelihat nggak selesai, saya mau selesaikan roti aja nih Pak. Bagaimana Kalau- bisa bikin roti? kalau ngelihat wajah antum sih kelihatannya selesai lah ya. Tapi lebih baik itu bikin roti sendiri. Alatnya mungkin sederhana. Pelan-pelan. Ya. Iya, iya. Bikin roti sendiri kalau memang itu istri punya semacam pandangan lain, Nah. itu membesarkan perusahaan sendiri. Iya. Ya udah sekarang ayo kita besarkan perusahaan sendiri. Iya. Kata antum ke istri. Iya gitu. Ya. Modalin aneh beli oven Oh iya. sama mixer dan lain-lain. Belajar sama Nisa namanya. Ya. Ibu Di Nisa ya? Cekareng ya. Sekarang ya. Rawabuaya ya. Oh, buaya deket kan? Dia produksi di sendiri ya di rumah ya. Di rumah. Home industri berarti ya. Rumah kontrakan ya. Rumah kontrakan. Dan di situ ibunya, Ibu Nisa itu yang sekarang umur 70, saya manggilnya Mbak Is. Itulah yang rawat saya sejak kecil. Sejak umur 4 tahun ya, sampai bertahun-tahun kemudian gitu. Itu anaknya Masih ada. masih. Dan itu yang tinggal di rumah itu suami istri, anak 2 sama ibunya, ibu kandungnya ya. Iya, iya. Dia bukan saudara, tapi sudah dianggap saudara karena ngurusin 6 anak saya sama kakak-kakak adik itu dari tahun 60-an Subhanallah. sampai kita pada mentas gitu. Mentas tuh sampai pada keluarga. Nah, gitu sampai dia punya suaminya udah marhum sih, suami Mbak Is itu. Ya, saudara saya itu. Terus kan dia tinggal sama anaknya. Wirausaha roti. Si Nisa itu lulusan D3 LP3I itu. Saudara-saudaranya si dosen UI di Depok ya. Ya begitulah ceritanya. Subhanallah. Tapi bapaknya almarhum supir bajai. Nah itu nanti itu mungkin bisa untuk tahap berikutnya ya. Sekarang kita ngomong apa lagi Sob? Ya, kalau saya mau ini nih konsultasi terhadap Om Pedro lagi ngobrol nih. Ya ini nih Aqua nih Pak. Aqua Pak, Aqua. Nah, ini Aqua. ya Ini Aqua. Konsultasi apa Sob? Saya terusin dulu ya. Saya terusin ya. Lagi ngobrol. masalah ini. Tadi kan produksi saya jauh hari sebenarnya pengen tertarik itu ingin usaha jualan martabak. Martabak telur tuh ya, yang 2.000 ya. Martabak yang biasa. Martabak ini
bukan manis. Martabak biasa manis, telur. Gampang itu. Alatnya ada nggak? Saya udah bertanya tuh ya tukang martabak langsung, karena kan Bapak bilang kalau mau usaha apa yang diminati langsung bertanya kepada tukang Iya, praktek, bener. orang yang dagang. Udah tanya? Tuh. Sudah saya Nanya apa? nanya baru ini gerobaknya berapa, kemudian alat-alatnya saja ya. Tukang martabak itu bertanya martabak alat-alatnya ini yang mahal mas ya, seperti buat cetakan martabaknya ada yang besar yang kecil. Kemudian kalau gerobaknya sih ya dia bilang 3-4 juta, cuma kan mahal juga ternyata gerobaknya. Cuma alat-alatnya sampai lengkap ya sekitar 9-10 juta Mahal. gitu ya, mahal. Saya bisa jalan. Saya tertariknya kenapa, karena martabak itu kan satu porsi bisa dimakan beramai-ramai, bisa 3 atau 4 orang. Harga berapa? Harga misalnya 20.000 atau 18.000 gitu, yang rasa manis keju dan coklat. Terus Coklat keju. sob, kalau menurut saya itu agak, karena kalau lihat angkanya itu ya 9 juta ya. Itu buat saya mengerikan loh. Mengerikan ya. Yang penting bisnis itu kan yang penting dapat uang cepat. Ya nggak seperti tadi roti kan jelas untungnya ya 400.000 sebulan. Iya. Itu jangan dilepas. Ya nggak, kalau hanya nitipin doang kan cuma ambil Iya. nitipin selesai kan. Ya nggak, berapa hari sekali? 3 hari sekali. Nah, iya. Kekuatan roti itu sampai 5 hari, namun Enggak, maksudnya saya ngambilnya ngambilnya ke Senin. seminggu 2 kali lah. Seminggu cuma 2 kali, banyak waktu kan. Ya. Coba yang misalnya saya lagi bikin gerobak nih, telur gulung sob. Telur gulung. Oh, gini gerobaknya. Bukan, ini bukan. kan di sini. Ini belum sebentar lagi datang nggak ya? Apanya datang? Gerobaknya, Oh, Pak Ujang sini. pesanan. Pesanan. Udah jadi. Saya ngasih uang 500 pertama, terus 700 untuk ban. Nah dia minta berapa lagi sampai selesai. Iya. Nah itu cuman modal wajan, wajan yang 75.000, wajan mungkin di rumah ada kan. Iya, iya. Terus modal telur sama ini sob, apa namanya? Apa namanya? Tusukan apa? Sate. Iya, tusukan sate. Yang tusukan sate 300 yang bagus tuh. Isinya 300, 11.000. 11.000. Oh, itu cuman telur dikocok itu sama Royco. Terus supaya bisa digulung, nggak pakai air nih, nggak pakai air, nggak pakai bihun, original rencana. Karena saya pernah jualan terus itu 2.000, mau saya jual 1.000 aja sekarang, original. Ya sudah kegulung kalau panas minyaknya. Banyak yang nggak bisa, dari dulu saya dulu juga nggak bisa, baru kali-kali diketawain sama orang rumah, gulung telur aja nggak bisa. Dinyoba kagak bisa juga. Enak. Ternyata ada tekniknya ya. Iya ada tekniknya, pokoknya ingat aja nama saya, nanti insya Allah. Itu lebih mudah, murah. Telur sekilo, ya kan? Sekilo pun banyak. Coba dulu 1/4, 4 biji untuk praktek. Terus digulung. Cuman pakai Royco doang sama saus. Saus saya udah beli yang Delamonte yang bagus. Ini kemasannya plastik gitu ya. 20.000. Tapi rupanya kental, harus campur air panas ya supaya encer. Bukan yang 3.000 ya sausnya, yang lebih sehat gitu lah. Udah begitu aja, dari rumah nggak pakai gerobak, kompor geser pakai meja, ya. Hati-hati numpain anak kan, taruh lebih bawah kali. Udah nggak pakai juta-jutaan itu. Panci ada, kompor ada. Kalau beli kompor mungkin belilah yang baru ya, misalnya merek Rinnai misal. Itu kita beli di online. 260. Ya. Murah kan? Satu tungku. 2. Oh, 2 tungku. 260 ya. Murah bener, kita girang kan. Gildan yang beli. Begitu kita buka nggak ada selangnya. Selangnya beli sendiri. Jadi jatuhnya 400 juga. Iya. Daripada di order pun di Parung hari ini selesai, nggak usah nunggu. Akhirnya selangnya kita beli di Parung gitu. Selangnya 170 sama itunya ya. ya lengkap. Selangnya yang selang Rinnai yang bagus. Ada yang 40 selang tuh.
Itu lebih praktis, berpikir simpel, sederhana gitu loh kalau untuk wirausaha. Ya. Jadi Itu kalau kan 1.000 perak harganya. Kalau laku satu hari 1 juta tusuk, itu duit kita 1 miliar. satu hari 1.000 apa? 1 juta Juta tusuk. Subhanallah. tusuk. Ya kalau itu habis 300 aja 300.000. Misal. Ya kalau nggak 100.000. Nggak kemana-mana, tenaga hemat, deket anak, kan daerah Ramis itu ya. Terus satu, terus di sini nih di rumah Pak Ir, kita ke sana nanti ya. Cara bikin es apa namanya? 1000-an. Es Yang disimpan di kulkas. iya apa namanya? Pisang kasih coklat, dikasih kacang kayak Magnum, harganya 1.000. Di sini 2.000. Pada pindah ke sini. Pada rumahnya nyempil. Pak, aku bisa dapat berapa, Pak? Kemarin. Ya kadang 100, kadang 200, hanya ininya aja, pisangnya aja. Pisangnya jangan beli yang tandanan, yang udah dipotek-potek itu pisang Lampung apa ya, supaya lebih murah. 1.000, tapi kalau sono jual 2.000 kali. Itu ditusuk aja. Gitu, Sob. Nanti kita ke sono langsung ya. Makan di sono, makan apa beli. Itunya. Terus ada lagi lucu di situ, murah dia, mie gaul, ya bisa dibawa pulang, anak-anak sambil makan. Wildan beli pakai telur 1, mie Sakura dijual 4.000 so. Ya dijual 5.000 pantasnya di Cengkareng mah. Iya. Dia pakai air panas di mie biasa. Itu kan modalnya nggak ada yang dibeli tuh, alat-alat rumah tangga, belanjanya ke pasar, mie gaulnya, pisangnya, coklatnya, ya. Jadi udah 3 tuh, coklat ya 1.000-an, mie gaul 5.000-an, sama telur 1, telur ayam banyak laris tuh. Modalinnya itu tusuk sate. Itu yang mungkin Sob. Kalau martabak tuh nanti nyari tempat, terus itunya mahal, apa namanya? Keropak, alat-alatnya ya. Tuh, ya kan? Tuh dia jual yang lain juga, kentang Sob, 3.000 Sob. Kentang yang udah dipotong-potong, digoreng sama dia. Ini motong sendiri nggak, tinggal beli di sini, belinya di pusatnya. Kentang udah potongan Sob. Jadi kasih nanti rasa bumbu balado, bumbu apa ya. Praktis kan? Terus pikir simple, praktis, penting dapat duit. Dan nggak ngilangin apa, nggak bikin susah, nggak merusak waktu sholat itu. Jadi segmennya apa? Anak-anak dan anak-anak gadis. Gitu kan, lumayan ketemu anak gadis juga. Itu jadi lupakan dulu yang martabak yang 20.000, ambil yang 1.000-an, apalagi sekarang duit susah. Siapa yang mau beli 20.000 tuh? Nah, untuk kendala itu memang roti yang saya tawarkan ini sebutnya roti gulung ya. Walaupun di situ di plastik tulisannya Sri Rezeki, tapi terkenalnya roti gulung karena memang digulung dia. Masa keju coklat dicampur seres, dicampur apa potongan goreng apa kacang itu. Kita pernah bawa ke daerah Bekasi, jauh amat. iya, menawarkan ke warung-warung maupun ke agen, ternyata nggak masuk apanya, harganya. Iya, kalau di sini pasaran roti rata-rata 1.500 sampai 2,5. daya beli itu turun Sob. Jadi daya beli, oh gitu ya Pak. Masyarakat itu turun kalau menurut Rizal Ramli. Tapi ini roti beda, Mbak, Ibu. Iya, tapi sini pasarannya Iyalah, daya belinya cuma sampai 2.000, 2,5 gitu ya. Udah kamu bertahan di potensial market kan besar di Cengkareng. Kan penuh dengan ini, penuh dengan penduduk dan penuh dengan virus corona kan. Iya, betul. Sekarang zona merah lagi pada saya. Zona merah. Zona merah. Kamu nularin corona nggak ke aku kira-kira? Nggak, Insya Allah. Nggak ya? Insya Allah sehat ya. Jangan nularkan corona, jangan nularkan kemiskinan. Saya insya Allah menularkan kebaikan, Pak. Alhamdulillah ya lah, ya Rob. Ya, menularkan kebaikan. Jadi kita nanti ke situ, ya. Kamu nggak buru-buru pulang kan? Enggak. Saya sambil nunggu gerobak ini, katanya dia. Saya habis sisa atau habis maghrib. Bisa juga nggak apa-apa. Ini ada buat tempat tidur. Nginep juga nggak apa-apa. Kalau ya kan. Kalau Malam minggu bersama tukang donat.
daripada YouTuber tertua di semesta. Kalau nggak ada anak saya nginep 2 hari 3 hari. Jauh lah seperti mas ini Pak. Jam Pokoknya makan, tuntas belajar nanti ya. Iya. Nanya-nanya. Itu anaknya Mr. Irianto yang suka azan. Itu baru saya bilang dulu dia pernah jualan itu laku apa namanya pisang itu. Piscok itu. Piscok. Terus berhenti. Kenapa Pak berhenti? Setiap rumah ngikutin. Awalnya nanya-nanya buka sendiri. Terus sekarang gini Pak, itu dulu. Sekarang Bapak jualan lagi kan? Laku nggak Pak? Laku. Dapat 100, 200, pernah 300. Sekarang kalau mereka ngikutin Bapak bertahan Pak. Kenapa? Rezeki Allah yang ngatur, nggak akan ketukar. Tapi kalau Bapak nutup sendiri ya kan? Bertahan. Gitu. Jadi dia nggak akan nutup meskipun setiap orang, setiap rumah bikin. Kita kasih motivasi gitu. Dan orang pada ke situ, dia tinggal ruang tamunya dikasih karpet aja untuk pada duduk. Lesehan gitu ya. Lesehan kadang 5 orang satu keluarga nyantai di situ. Ada yang makan mie gaul, piscok. Piscok ada 2 dia, pisang coklat ya. Pisang dikasih coklat sama melon dikasih coklat. Saya gigit tuh melonnya keras ya. Jadi saya lebih enak yang empuk nih. Di kulkas tuh cara melumerin, kan saya bercanda. Ini gimana cara ngasih ini dikasih satu-satu di apa namanya kacangnya. Kayak bercanda. Oh iya enggak Pak, nanti tanya nih ya. Kalau aku mau bikin di sini sob apa namanya telur gulung, tapi gerobaknya dibawa ke situ tiap habis asar sampai jam 5:30 di bawah. Enggak sampai bawah sini aja dekat tempat apa ya pencucian motor. Motor itu steam motor. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kira-kira gitu ya. Ya 6 hari lah. Kan maghrib ngajar ngaji. Ngajar ngaji terus kan Pak. Terus saya bilang no charge, enggak bayar. 11 orang anak-anak Branwir sama anak sini SD sama SMP SMA. Kalau yang pagi kan Umi yang ngajar 40 orang anak-anak balita PAUD lah, itu bayar 25.000 3 orang gurunya. Seragam putih hitam. Putih hitam. Dasi, ya. Saya tanya tadi berapa itu guru-guru dikasih berapa gajian? Ya kalau ada duitnya 300, kalau banyak yang nggak bayar ya 2,5. Tadi saya hari ini ada Pak Marjuki. Gimana? Ya, peternak ikan hias. Iya, peternak ikan hias. Biasanya saya mah lewat itu nggak pernah ada orang. Terus? Tapi pas tadi lewat dia keluar tuh. Punya lagi sibuk. Kenal masih? Saya buka kaca helm, saya buka masker saya. Masih kenal Pak? Mas Sofian ya? Oh iya. Kenal ya. Orang baik mudah dikenali. Alhamdulillah gitu. Terus akhirnya dia cerita saya sekarang ternak ikan hias bukan lele lagi. Udah lama itu, udah 3 tahun kayaknya. Terus cerita tinggal di mana Mas Sofian? Di Cengkareng masih Pak. Jauh sih ya. Iya. Kalau deket masih saya pasang di situ. Pasang di mana Pak? Pasang di masjid maksudnya. Jangan, masa saya dipasang di masjid. Jadwal khotbah maksudnya. Oh iya. Pasang aja gitu Pak. Itu. Iya. Mas cuma berapa kali setahun? 3 kali. Pasang aja bilang. Enggak, saya enggak bilang seperti itu. Cuma dia bilang alhamdulillah Pak ya. Orang berilmu memang suka ini ya, tawadhu ya. Terus TPA-nya alhamdulillah TPA-nya maju tuh. Siswa santrinya sekitar 150-an ya. Oh alhamdulillah Pak. Bayar iurannya 50.000 tuh. 50.000 per bulan. Per bulan. Hampir sama. Dan kalau wisuda bisa ngeluarin, orang tua bisa ngeluarin sampai 2 juta tuh, kayaknya nggak bisa diterapin di sini. Hampir sama dengan MI saya di sana berarti ya. Apanya? Saya ini anaknya nomor 2, si Habib. Masuk SD negeri, umurnya 7 tahun ke atas kalau untuk di DKI, zona umur. Tidak masuk, sementara anak saya baru 6 tahun. Terus? 2 bulan. Masuk MI. Ini deketan siapa? Terus? MI di sana bayar berapa? Ya, 80.000 per bulan. Murah. Iya. Cuma belajarnya yang pusing Pak, sukanya Pak, orang tuanya. Kan belajar jarak jauh. Ya semua sekarang.